Izin ya kak, mau tanya kak sekali Silakan. lagi. Sebelumnya kakak dari agamanya apa ya? Dari Aduh awalnya bang, gak boleh enak tanya saya ya? bang. Boleh tanya ya? Itu Izin ya. tolong jangan bicara aib saya bang. Saya sudah mengubur Bukan, aib saya sejak lama tapi bang. kan kita bertanya. Iya, tanyalah tentang iman Kristen, bukan tanya Oh, tentang pribadi ya saya, kan, masa lalu ya saya kan yang dari suram awal itu. kan enggak, karena kita beriman kan dari pertamanya kita lahir kan kita sesudah kita lahir kita mulai beranjak pinter jalan kan kita mulai mengenal agama dan beriman gitu kan. Nah itu Bagaimana sejak lahir kamu sudah beriman? bukan Bagaimana? sejak lahir kak. Dari kita Bagaimana? dilahirkan kita tumbuh besar mulai pandai berjalan, pandai membaca, baru pandai membaca itu kan kita baru mengenal agama kan. Pandai membaca pun banyak orang yang belum mengenal agama. Gimana baru bisa baca mengenal Jadi agama, Bang? jadi orang mengenal agama itu waktu di saat apa dia kak? Dalam video ini, Agatha menghadapi pertanyaan imanmu, bagaimana, dan memberikan jawaban yang jujur, tegas, dan penuh makna rohani. Momen ini bukan sekadar dialog, tapi menjadi pengingat bagi kita semua tentang seberapa kuat iman kita di tengah tantangan hidup. Tonton sampai akhir, karena jawaban ini bisa menguatkan dan meneguhkan imanmu. Sabar ya kakak, baik. Oke, Kang Rizal Official, halo. Halo, Ya, silakan Kang Rizal, ada yang mau ditanya. ya selamat malam semuanya saudara-saudara NKRI. Iya, ada namanya NKRI itu. Nah, ada ini temanya apa kakakku? Oke, ini masih memberitakan tentang Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Iya, Ini karena mah saya orang nanya Kristen. aja ya, Ya, karena saya orang biar Kristen, nambah pasti ilmunya. memberitakan tentang Tuhan Yesus. Oh ya, Mbak, Kak, saya mau nanya ini mah ya maklum lah orang awam ya, boleh dong nanya. Silakan. Gini, Tuhan Yesus, ini Yesus apa Yosua nih? Apa bilangnya? Sama aja Bang, Yosua itu kalau bahasa Ibrani, ya orang Oh Indonesia iya, menyerapnya itu jadi Yesus, gitu. iya ya. Ya soalnya kan saya Nah, kalau dengar-dengar dari teman-teman yang lain kalau dibilang Yesus itu nggak terima. Jangan bilang Yesus, bilangnya Yosua, Hamasia gitu. kalau nggak terima Apa sama balikin aja Bang, kalau nggak diterima dibalikin. Oh, iya iya iya. Itu tadi saya mau nanya tuh gini. Itu dengan cara apa Yesus itu bisa keluar dari kubur itu aja sih. Dengan cara apa? Heeh. Bangkit. Apakah yang keluarnya Gimana itu tuh? bangkit dari kubur? Apakah yang bangkitnya itu roh dengan jasadnya? Semuanya Bang, namanya Apakah hidup rohnya kembali Bang. saja? Ini kan saya jelasin nih gimana. Hidup kembali gitu, tubuh, jiwa, dan rohnya. Dengan apa? Dengan keilahiannya. Kan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kan gini, kan kalau Yesus itu dalam bentuk manusia, ya betul Yesus ya. itu dalam bentuk manusia. Maksudnya gimana Dia nih? dikuburkan dalam bentuk manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia. Sebagai manusia kan dikubur tuh di peti. Otomatis kan di petinya itu Nggak ada turunnya peti juga bang, kan. nggak ada peti bang, nggak ada peti. Zaman dulu nggak ada Oh, peti. jadi di kuburnya itu Ya, langsung dia ya? dimasukkan ke dalam liang, ya, yang ditutup Oh, batu. ke dalam ya. Oh, Iya. jadi nah itu kan pastinya dikuburinnya itu dengan beberapa orang dong. Ya, Hah? bener ya. Enggak. Kan Anda tahu dikuburkannya dari itu mana? Saya dengan nggak tahu. orang. Anda narasinya dari mana? Saya Ya, nggak tahu. ya sekarang gini, sekarang kan dikubur nih. Nah, dikuburkannya Iya. itu gimana? Nah, dikubur, Bang. Dimasukkan ke dalam liang, terus dimasukkan. Itu Iya loh. betul, berarti kan Kuburan. orang dong yang masukinnya. Terus? Manusia lah ya, manusia gitu kan yang nguburinnya. Terus? Betul kan ya? Iya. Iya, nah maksudnya itu keluarnya itu, bangkitnya itu kok bisa sendiri. Sementara kan dituruninnya aja dia tuh ada yang nurunin dong, nggak mungkin tiba-tiba masuk ke dalam kubur.
Nurunin tuh gimana sih Bang? Nurunin kemana Bang? Gini. Dia pertanyaannya gini, disederhanain. Itu kan setelah pengsaliban ya. Ini saya kasih tahu ya Bang, kuburannya itu dulu coba. itu adalah kayak apa sih namanya, kayak gunung-gunung batu gitu, terus ada liang, biasanya liang, terus ditutup batu gitu. Jadi itu diletakkan ya, kayak kamu kita kayak gimana ya menggambarkannya? Ini liang gitu. Kamu pernah lihat gua? Pernah lihat Iya, gua? iya, tahu. Liang? Tahu. Gua itu kan liang. Nah, itu baru ditutup Terus batu ya, tinggal diletakkan terus ditutup batu. Seperti itu penguburan orang zaman dulu. Penguburan orang zaman dulu, penguburan Iya, orang zaman dulu, kan seperti itu orang itu. yang nguburinnya. Nah, bangkitnya itu keluar semuanya dengan jasad-jasadnya apa gimana sih? Iya Bang, hidup kembali Bang. Saya harus menjelaskan ini. Matanya melek, pendengarannya kebuka, mulutnya mangap. Kan nggak saya gituin loh Bang. Hidup Bang. Abang tahu hidup kembali nggak Bang? Belum pernah oh iya. Hidup kembali. Iya Ya Bang. gimana kita mau hidup kembali? Mungkin Ya kayak kan kamu kalau ini, hidup kayak kamu kembali. lagi hidup. Nih, sekarang nih kita hidup. Ya kayak gini lagi, tadinya mati. Nah, ini hidup lagi gitu. Masa kayak gini Itu aja? ada sampai sekarang. Ya, Ada sampai sekarang itu. betul. Dia hidup, Di mana adanya? dia bangkit dan tidak mati lagi, dan dia terangkat ke sorga, terangkat ke langit. Dari pandangan manusia itu ke langit. Disaksikan Berarti ke oleh sorga. 500 orang lebih. Berarti ke sorga kan, bangkit, hidup lagi terus ke sorga. Sebelum dia langsung naik ke sorga, dia itu menampakkan diri 40 hari, 40 malam kepada orang-orang Israel. Iya. Sebelum dia terangkat ke atas. Oke. Nah, itu dia menampakkan diri untuk membuktikan kepada orang-orang, aku yang kamu salibkan itu sudah bangkit kembali. Tidak percaya lagi kau, aku adalah Oke. Tuhan. Nah, akhirnya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, terus satu lagi terakhir nih ya kakakku. Kan Kristen itu ke gereja, ya. Bener ya? Bener nggak sih? Bukan, Ke gereja. Kristen itu bergereja. Saya ini gereja. Jadi Kristen itu bergereja artinya berkumpul atau bersekutu. Nah, tempat kami bersekutu gedung gereja. Kalau tidak ada saya gerejanya, gedung itu ya bukan gedung gereja. Itu. Oh gitu namanya, itu tempat itu bukan Iya, gereja. gereja itu adalah orangnya. Jadi kalau tidak ada orang Kristen, ya tidak, gedung itu ya gedung aja, bukan gereja. Karena ada orangnya lah, makanya ada gedung gereja. Jadi orang Kristen tuh ngapain Bun? Bergereja atau bersekutu. Berkumpul lah gitu di tempat gedung itu, baru jadi Ya, gereja. gedung yang menaungi gereja itu namanya gedung gereja. Seperti itu. Oh gitu. Ya. Kadang-kadang beda ya, soalnya saya udah nanya ke yang keberapa kali. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan tapi nggak Bang. apa-apa. Ya. Oh itu satu lagi, sorry Oh, sebelum satu turun. lagi. Mungkin Silakan. mau nanya. Itu kenapa harus hari Minggu ya? Bukan kenapa harus hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu itu adalah puncak dari peribadatan kami atau perkumpulan kami. Kayak tadi saya juga habis sakramen, sehari sebelumnya juga saya sakramen. Jadi sebenarnya gereja itu bukan harus hari Minggu, tiap hari. Namun puncaknya itu hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus itu bangkit di hari Minggu. Gitu. Bangkit di hari Minggu. Ya, itu puncak dari perayaan. Dijelasin, bukan ya? Sama seperti perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu ya selama 1 minggu penuh gitu. Jadi perayaan itu tidak 1 hari doang. Tapi di hari-hari lain bisa. Cuman Iya, kebanyakannya semua Minggu. hari kalau adalah yang- harinya Tuhan. Semua hari itu adalah harinya Tuhan. Dan puncak dari peribadatan itu, karena makanya kenapa 1 minggu itu ada 7 hari. Begitu. Dan dasar kalender itu penanggalan juga berdasarkan ya agama Kristen tadi. Cara penanggalan itu seperti itu. Perayaan-perayaan itu ya diadaptasi dari perayaan-perayaan orang Kristen. Ya. Sorry, Ya, maaf. makanya saya ada potong sebentar bulan, aja. ada Kak, minggu, sebentar, ada tadi hari, saya potong ada dulu, tahun. Itu semua Kau. ada karena Tuhan kami menyuruh kami itu untuk merayakannya.
Oke. Kak, satu lagi Kak. Itu kan tadi Kakak Silakan. bilang Yesus itu dibangkitkan di hari Minggu. Apa hari itu udah ada hari Minggu Yesus saat itu itu? bangkit pada hari Minggu, bukan Waktu itu udah ada dibangkitkan. hari Minggu. Sudah, karena Tuhan Yesus itu mengajarkan hari-hari itu dari penciptaan. Gitu. Minggu Iya, itu udah jadi ada ya. dari zamannya para nabi, ya, itu Tuhan itu sudah menyuruh merayakan perayaan-perayaan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah. Itulah yang kita kenal sebagai Paskah. Paskah itu artinya apa? Keluar dari kematian. Itu menggambarkan Tuhan Yesus yang akan datang. Jadi sejak dulu semua itu sudah dirayakan. Ada yang namanya tahun Nisan, bulan Nisan, minggu hari-hari Kislev, itu tuh semua gitu. Jadi Tuhan itu yang menentukan, yang menetapkan masa-masa dan bulan-bulan. Di dalam Kejadian waktu penciptaan, ini ada di dalam kitab Taurat Musa, dituliskan bahwa Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, bintang itu untuk menentukan masa-masa, bulan-bulan, hari-hari yang tetap. Jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan itu semua. Makanya Abraham Berarti itu kan hari-hari itu yang diperintahkan Senin, untuk Selasa, kurban. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu memang udah Ya, dijelasin itu ya. semua sudah ada. Tapi namanya bukan Di rebo mana ya, itu? ini kan di Indonesia. Gitu. Oh, berarti beda dong, bukan Minggu ya. Minggu itu tetap. Jadi Minggu. Sabat misalnya Sabat itu Sabtu. Saya lupa ya bahasa ininya ya. Bahasa Ibraninya saya lupa. Jadi kalau Sabat itu Sabtu, Minggu itu disebutnya apa nih ya? Bahasa Ibraninya Minggu. Ya, bentar ya. Ibrani Minggu ada semua. Yom Risom. Nah, kalau Sabtu itu Yom Risom Sabat. Ya, itu hari Minggu, namanya Minggu. Nah, kalau Bukannya Yom Yom Risom itu Seni, hari dengar ya, pertama. hari kedua, Minggu itu kan hari pertama, hari kedua Yom Seni, itu hari kedua. Yom Slishi, itu hari ketiga. Yom Revi, itu hari Rabu tuh, hari keempat. Yom Chamisi, hari kelima. Itu Yom Shishi, itu hari keenam. Sabat itu hari Sabat, hari istirahat. Itu jadi semuanya ada. Itu nama penanggalannya. Jadi sejak dulu penanggalan itu sudah ada di dalam Alkitab. Begitu. Penanggalan ya. Oke. Ya Iya. udahlah, sip. Udah, yang lain mau naik Ya, kali tuh. Tuhan Udah memberkati masuk ke ya Bang Rizal dan yang cakep dan yang manis. Nah, kalian boleh lihat itu. Jadi memang di literasi kalau kita dibilangnya jadinya Rabu, kalau Slishi itu hari Selasa, gitulah. Gue nggak ngerti bahasa Ibrani, Cong. Nah ini nih. Nah, nih ya. Nah, gue juga sebenarnya punya kalender, tapi ini di Google ada nih. Jumat itu ya, hari Kamis itu Chamisi, Jumat itu Yom Shishi, hari ke-6. Nah, Sabat itu ini. Gitu. Alright. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Halo, Johnny Depp. Kakak, selamat malam. Selamat malam Bang Joni, silakan mau bertanya apa? Nah, ini Kak cuma hanya mau pengen bertanya aja masalah keimanan. Seberapa besar keimanan Kakak dengan Tuhannya Kakak itu, Kak? Seberapa apa? Seberapa besarnya keimanan Kakak sama Tuhannya Kakak? Sebanyak yang saya lakukan di dalam kasih. Sebanyak perbuatan saya melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Sebanyak itulah. Ya, sebanyak doa-doa saya yang selalu saya panjatkan kepada Tuhan Yesus, sebesar itulah iman saya. Sebanyak saya mengampuni orang, sebanyak itulah iman saya kepada Kristus. Sebanyak saya mendoakan orang-orang yang saya kenal dan yang tidak saya kenal, sebesar itulah iman saya kepada Yesus. Izin ya Kak, mau tanya Kak sekali lagi. Sebelumnya Kakak
dari agamanya apa ya? Dari Aduh, awalnya. Bang. Gak enak saya, Bang. Boleh tanya ya? Izin Jangan, ya. tolong jangan bicara aib saya, Bang. Saya sudah mengubur Bukan, aib saya sejak lama, Tapi Bang. kan kita bertanya. Iya, tanyalah tentang iman Kristen, bukan tanya tentang pribadi saya, masa lalu saya yang Dari suram. awal kan enggak, karena kita beriman kan dari pertamanya kita lahir kan kita sesudah kita lahir kita mulai beranjak pinter jalan kan kita mulai mengenal agama dan beriman gitu kan. Nah itu Bagaimana sejak lahir kamu sudah beriman? bukan sejak lahir Kak. Dari kita dilahirkan kita tumbuh besar mulai pandai berjalan, pandai membaca, baru pandai membaca itu kan kita baru mengenal agama kan. Pandai membaca pun banyak orang yang belum mengenal agama. Gimana baru bisa baca mengenal agama? Jadi orang mengenal agama itu waktu di saat apa dia Kak? Di saat dia mau mulai belajar mencari tahu Tuhannya lah. Kita Nah, tidak waktu pernah tahu mencari- kapan nih. Iya, di saat dia mau mencari Tuhannya, mau mencari tahu ketuhanannya itu kan dia diawali dari Dari apa? dari ya pertumbuhan Kak. Kita kan tumbuh Tumbuhan apa, Bang? Pertumbuhan jagung. kita mungkin jagung mungkin ya gitu mungkin juga. Cuman kan kita kan Kak diawali dari pertumbuhan baru kita mengenal sesuatu. Apa? Apa? Mau yang mau kamu tanya itu apa, Bang? Mau Aku kamu mau tanya tanya, itu apa? awalnya kakak itu berasal dari entah kan. Saya dari Arab. Saya berasal dari Arab. Oh kakak dari Arab, pantas cantik. Iya. Ini namanya nih Garap, EKE Agatha Arab. Oh, Arab. Ya, apa yang mau abang tanya tentang iman Kristen? Silakan. Ya ada cuman itu aja kan mau tanya keimanan kakak aja. Tapi by the way, abang udah mengenal Tuhan abang dari tahun berapa? Dari kapan? Dari fase apa? Dari kami lahir kecil baru diajari orang tua, kami dikasih tahu kok bahwa ini agamanya Saya nggak nanya lahirnya. Dari kapan abang mengenal agama abang? dari kecil Kak. Oh, udah kenal Tuhan abang. Nggak mengenal Tuhan, cuma kami mengenal agama baru Oke. menuju ke situ. Mengenal agama kan mengenal Tuhan. Orang-orang itu mengenal Tuhan itu dari agama, Bang. Kalau tidak Iya, ada kan agama ya tidak dari mengenal agama Tuhan. dulu. Iya kan tadi dari agama dulu baru mengenal Tuhan. Bukan Tuhan loh, kami kan nggak Tuhan, kami Allah. Baru kami mengenal sang pencipta kami, Allah. Oh, abang kenal sama pencipta bang? Nggak kenal aku Kak. Cuman yang kami tuju ada sesuatu itu yang maha agung, maha besar, ya Allah. Kalau Satu-satunya. abang nggak, misal ya, abang pergi berangkat ke suatu tempat, tapi abang nggak tahu tujuannya itu gimana bang? Maksudnya Nanti abang tercecer loh. kalau kita mau pergi Kak, pasti kita tahu tujuan loh. Kalau mau pergi harus tahu tujuan. Nah, sekarang saya tanya, abang tujuannya di mana? Kemana tujuannya? Abang udah tahu belum tujuan iman abang kemana? Kami tujuan imannya ya kepada Allah. Berarti harus tahu dong Allah itu di mana dan seperti apa Ya dia. Allah itu ya yang maha kuasa Kak, segala-galanya ada di atas. Dia sang pencipta, dia semuanya yang melingkupi bumi ini kan semua dia Kak. Abang tahu itu dari mana? Ya, dari agama, dari pelajaran kita Kak. Pernah kan kita diajarin waktu kecil kita kan di sekolah kan kita harus belajar. Kakak dulu waktu kecil langsung tahu. Enggak ya? Nggak tahu saya baru 4 tahun yang lalu tahu. Oh baru 4 tahun yang lalu, pantas. Iya. Tapi abang betulan tahu Tuhan abang yang mana? Seperti apa dia? Yang seperti apa? Tuhan kami tidak berbentuk apa-apa Kak. Tidak berbentuk tetapi dia maha kuasa. Dia maha Ada kuasanya? Ada kuasanya? Iya segala-galanya. Semua dia punya. Iya. Kan dia dinarasikan punya kuasa. Kira-kira dari yang abang tahu gitu, kuasa dia apa? Kekuatannya apa? Kuasa itu kan kekuatan. Apa aja kekuatannya? Kekuatannya seluruh Kak. Seluruh apa itu? Seluruh yang dicangkupinya ini hak milik dia. Seluruh yang dicakupi hak milik dia. Iya segala isi di dalam bumi ini hak milik dia. Karena dia sang pencipta. Oh, milik dia. Terus bagaimana dengan Tuhan orang lain?
Tuhan itu orang lain juga mengklaim hal yang sama kan? inilah aku mau tanya sama kakak. Hmm. Kalau Tuhan kakak itu kepemilikannya di bumi ini apa aja dia, Kak? Dia yang menciptakan segala sesuatu. Sama ya, Kak ya? Dia pandai ciptaan juga kan? Wah, Sama berarti ya. wah, klaimnya sama bang. Berarti yang mana ini bang Tuhan yang benar? Makanya kita rebutan gak, Kak? Tuhan kakak yang mana? Bukan rebutan bang. Jadi Ini yang kita mana? harus menentukan siapa satu Tuhan yang betul. Karena kan ada dua. Iya. Kecuali satu baru direbutin. Tapi kita udah dapat pilihan, kakak udah dapat pilihan Tuhannya. Itu tadi yang kakak anut, ya kami, Tuhan kami ini yang kami percaya. Berarti Tapi- udah dapat satu-satu. Tuhan abang Tapi itu, kenapa? Tuhan Tapi abang kenapa itu, bentar. gimana, Kak? Tapi Tuhan abang itu beneran ada atau hanya kata orang ada gitu? Beneran ada? Kalau Allah kami ada Sang Pencipta, Ada. Maha Esa, Maha Kuasa, segala-galanya. Iya, itu kan narasi-narasi Iya. puji-pujian untuk dia. Maksud saya Ya, adalah pujian, itu bukan dalam pujian, Kak. Itu kalau pujian itu namanya macam tadi Tuhan Allah katanya itu baru pujian nih. Tuhan kami Allah, nah, itu dipuji. Ini kan enggak, dia tetap Allah. itu dikasih tahu bang, dipuji itu bukan. Kalau dia dikatakan Kalau dipuji, begini. Oh, Ya udah kan, susah ya. kalau dipuji tadi Tuhan kami Maha Kuasa, itu kan Kak, Maha Esa. Ya gitu. iya, itu kan saya nggak nanya puji-pujian itu. Yang Tadi saya kan tanya aku tanya. adalah gini loh bang, it's okay, jangan khawatir. Saya paham. Maksud saya adalah gini, dalam realitanya dia betulan ada atau nggak ada? Kalau dalam realitanya dia ada, segala-galanya ada deh Kak. Iya, seperti apa keberadaannya? Jika udah Kan dibilang tadi, Kak. sesuatu, contoh ya, angin aja keberadaannya bisa kita ketahui. Iya. Ya, kita ketahui, bahkan angin itu bisa diukur tekanannya. Angin itu adalah udara yang bergerak. Kita tahu ya kan, bahkan zatnya dia aja kita tahu. Pertanyaan saya, keberadaan atau eksistensi Tuhan Abang ini seperti apa? Oke, seperti apa ya Kak kalau dikatakan dia berbentuk seperti zat bisa Kak, berbentuk segala hal bisa. Itulah dia kan dia yang namanya dia yang memiliki semesta ini ya. Itulah dia. Tapi Abang percaya dia itu pernah nyata gitu? Percaya karena itu kan Pernah ada nggak Bang? Misalnya ada nabi yang pernah nengok dia gitu? Pernah ada, tahu? kalau masalah di situnya Kak, Nabi yang perkataannya pernah berbicara ke sana. Kalau itu aku pernah mendengar, cuman aku yang nggak tahu tuh, nggak mau tahu Kak. Cuman yang aku anut saat ini, yang aku percaya ya Tuhanku ada, Allah. Nah itu dia. Oh, berarti abang ini maksudnya kayak cinta buta gitu Bang. Jadi mau dia ada, mau nggak ada, mau dia pernah nyata atau enggak, yang penting aku cinta padamu gitu. Iman Iya, buta Kak. gitu. Iya, karena itu yang udah kami anut, ya yang kami percaya ya harus begitu. Tapi apa abang seyakin itu gitu? Ya. Insya Allah yakinlah Kak sampai mati. Gini ya Bang, aku kan sering ditawarin orang rumah gitu kan. Pas aku ke mall ditawarin nih brosur. Ini rumah begini gambarnya ada. Tapi Bang, waktu aku minta bukti contoh rumahnya nggak ada. Aku udah kasih uang sama dia, ini baru uang puluhan juta. Tapi Bang, ternyata rumahnya ini nggak ada Bang. Aku tertipu. Ditipu manusia berarti Kakak kan, bukan Iya. Hmm, Karena apa Bang? Dia memang nunjukkan kayak brosur nih ya. Aduh, tinggal lagi. Iya, Misalnya iya, kayak harus brosur segala macem gitu kan. ya. Tapi itu hanya di sini aja. Dalam realitanya atau nggak ada satu orang pun yang pernah nengok rumahnya ini Bang. Jadi itu baru puluhan juta ya. Bayangin Bang, kalau aku menyerahkan nyawaku untuk sesuatu yang nggak ada itu, ya kan? Aku menurut Abang, aku bodoh nggak sih Bang tertipu seperti itu? Kalau seperti itu ya bodoh Kakak. Nah iya bener. Karena itu kan Betul. Bukan- Setuju Bang, aku memang sebodoh itu.
Cuman kalau kakak seperti kayak gitu sama Makanya sekarang ya Andai karena aku udah kakak- pengalaman ya, udah Iya. pengalaman ditipu baru puluhan juta. Bagaimana kalau seluruh hidupku ditipu gitu kan? Karena aku bekerja untuk itu. Nah, makanya sekarang Bang, aku dalam iman pun aku nggak mau asal percaya aja. Ya, Aku harus cari tahu gitu. sama. Setidaknya kan ada testimoni gitu. Iya, kan kita berbicara Iya. kan, berbicara ini hanya berbincang, cuman kan ini Mm-mm. kalau yang seperti itu kan bukan seperti kakak aja yang nggak mau percaya. Agama lain pun sama ya seperti kita kak, semuanya kan saling percaya Apa tuh? masing-masing, ya kan? Oh enggak semua sama. Karena Enggak. gini Bang. Nah itu kan contoh ya. Sekarang aku mau kasih tahu ke Abang, dalam imanku, aku nggak mau tertipu seperti itu Bang. Iya. Makanya aku cari tahu Tuhan aku beneran ada nggak? Melalui kesaksian orang-orang, testimoni yang kayak tadi itu kan, ya walaupun aku nggak nengok rumahnya, tapi ada orang yang pernah nengok kan, akhirnya aku jadi percaya gitu. Tapi ini kan ternyata enggak. Nah sekarang aku tuh berpikir seperti itu Bang. Dalam imanku pun gitu. Itu baru uang ya. Baru uang aja aku dikatain bodoh. Apalagi aku sampai mengabdikan diriku, nyawaku ini loh Bang, taruhannya demi Tuhan yang gak jelas, aku gak akan mau Bang. Seperti itu. Jadi mulai sekarang aku tuh bisa dibilang belajar dari kesalahanku dulu gitu. Jadi nggak bisa asal percaya. Kayak contoh ada orang jodohin aku juga kan sama laki-laki, tahu-tahu dia tipu gitu. Aku nggak mau, aku harus ketemu dulu dan aku harus buktikan dulu gitu. Karena kita ini bukan seperti hewan atau bukan seperti anak kecil gitu yang diombang-ambingkan. Anak kecil kan suka ditipu ya Bang. Aku dulu kecil gitu kan. Mandi, nanti aku beliin permen. Tahu-tahu tipu, cuma omongan doang. Oh, kakak berarti Aku dulu sering ditipuin gitu sama Iya, mama iya, aku iya. kan. Udah Berarti kamu kakak- tidur siang, nanti mama beliin ini gitu. Aku ditipuin terus aku. Jadi sekarang Bang, aku tuh belajar iman aku tuh nggak kayak iman anak kecil gitu. Gampang dibodoh-bodohin gitu. Iya, tapi Katanya begini, katanya begini. untuk saat ini kan kakak udah mengerti, udah paham agama kakak gitu. Berarti udah Iya, aku tuh nyari tahu Bang, betul. nggak bisa lagi dibohongi gitu kan? Betul. Iya, aku tuh selalu juga mengedukasi atau menginfluence teman-teman di bawah. Jangan kamu beriman ikut-ikutan Iya gitu. benar. Ya kan, jangan kamu hanya imani saja tanpa kamu berpikir. Jangan karena orang tuamu. Aku aja ketipu sama orang tuaku. Orang tua aja nih. Iya, orang tua aja bisa nipu, ya kan? Nipu hal kecil, timbang permen aja dia nipu, apalagi tentang agama, jangan-jangan. Jangan-jangan, itu. makanya Makanya sekarang kita ini Bang, percaya, Kak. Berarti kita saling nggak bisa mempercayai agama masing-masing kan? Karena orang tua bukan aja saling nggak berani. percaya, sekarang kita dikasih Tuhan itu akal. Nah, Iya. pergunakanlah akal. Jadi di dalam kitab kami dikatakan ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Iya. Jadi nggak dikasih bisa akal, Kak. ikut-ikutan. Makanya orang Kristen tuh selalu begitu. Nggak boleh ikut-ikutan. Makanya tadi kan aku bertanya sama kakak, kita kalau punya akal berarti akal itu kan Iya. nggak bisa mencerna sendiri loh kak dari awalnya. Makanya mumpung ada kesempatan nih masih hidup, nah cari tahu. Kan Karena apa Bang? Bukannya apa-apa Bang. Kita di dunia ini hidup cuman paling kenceng itu 70 tahun, 60 tahun aja udah bengek gitu kan. Iya. Sementara matinya kita tuh panjang banget. Kita udah lihat nenek moyangku aja udah berapa ribu tahun udah mati itu. Iya. Jadi hati-hati dalam memilih, dalam mencari Tuhan gitu. Jangan-jangan Tuhan yang kita sembah sebenarnya bukan Tuhan. Nah itu kan. Saya kan. Kakak aja nggak percaya. Makanya perlu kritis, betul. Nah, bener juga itu memang nggak. Betul. Sementara kakak aja pun sama-sama juga nggak percaya juga kan masih saat ini kan. Nggak percaya gimana? Percayalah, saya sekarang udah Tadi percaya. Kan kakak aku udah bilang, aku udah belajar. Tadi kan kakak bilang barusan tadi apa? Apa? Dulu aku tertipu, sekarang aku enggak. Udah aku bilang tadi. Aku sekarang udah belajar dari kesalahanku. Abang nggak nyimak ya? Nyimak loh kak. Loh, abang ini nggak nyimak. Aku dengarkan kata kakak dari Ya tadi. ampun, capek-capek aku jelasin. Tapi kak, gini kak, sekali lagi aku tanya ya kak ya. Katanya kalau orang Kristiani itu kan kak, katanya kan udah dijamin masuk surga ya kak.
Oh iya, betul. Kalau ngikut Yesus sudah Dalam- dijamin dalam sorga. segala hal Barang apa yang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Iya. Barang siapa tidak percaya dihukum. Tapi gini Kak, kan udah setelah dibaptis, tapi mereka pun mesti nakal, mesti jahat gitu kan Kak. Itu tetap juga diampuni. Udah aku bilang Bang, aku tuh imannya bukan anak kecil Bang. Iya, Udah maksa- pernah jatuh, terus jatuh lagi ke situ. Ini Ingat kan ya. kakak kan aku coba bertanya, tuh? kan ini di dalam apa kakak ini kan bertanya Apa gitu tuh? kan. Bertanya. Iya. Makanya Jadi kita- kalau ada misalnya ya, saya terjatuh dalam dosa, saya akan kurban dan Tuhan Yesus itu segera mengampuni saya Iya, melalui kurban. itu kakak, Jadi itu kan kakak. dia itu mengampuni itu sepanjang kita hidup. Iya, itu untuk kakak. Selalu ada pengampunan untuk itu dan dia menghapuskan dosa saya. Jadi untuk yang lain dari kakak inilah maksudnya entah tetangga kakak, teman kakak udah di Saya nggak ngurusin tetangga saya bukan penggosip. enggak kan gitu Kak. Ya, benar kakak nggak gosip orangnya, cuman kakak kan nampak wajahnya pun baik, lugu. Wajahnya kan, mana mungkin nggak menggosip. Cuman yang udah dibaptis itu walaupun udah dibaptis, tapi dia tetap nakal, entah jahat, itu tetap diampuni Kak. Apa cuman? Kalau dia bertobat pasti diampuni Bang. Asal ada orang yang meminta, kata Yesus kan, mintalah maka akan diberikan. Kalau ada orang minta ampun, ya pasti diampuni Tapi Tuhan. katanya dijamin kok harus minta. Ya itu jaminannya, setiap kamu salah ya diampuni, itu jaminan. Oh, jadi kalau dia nggak minta ampun, ibaratnya kan dia gini sebelum dia mati, tapi dia nggak minta ampun kepada tuannya dia. Mana ada orang Kristen yang nggak minta ampun Bang? Itu namanya bukan orang Kristen Bang, itu namanya orang Oh, pikun. jadi seandainya Nggak lah. ada Bang, semua orang Semuanya, Kristen. iya, jadi semuanya Semua orang Kristen ampun. itu selalu minta ampun. Apakah Abang kan nanya orang Kristen. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku Kristen itu beda. ini gak Nah, ngaku itu. Kak, seandainya. Loh, kan saya nggak menghakimi Bang, saya bukan Tuhan. Iya kan ini aku bertanya sama kakak kan agak Abang nanya tetangga saya yang saya tidak kenal gimana ceritanya oh Bang. gitu ya. Berarti kakak kamu di Abang, diri kakak karena aja. gini Bang, dalam iman kami, Tuhan Yesus ngajarin gini Bang, kami tidak boleh menghakimi orang, tetapi anggaplah dirimu itu selalu, setiap hari kamu menarasikan dirimu tuh seperti seseorang yang terdakwa, seseorang yang dihakimi. Karena apa? Menghakimi itu bagiannya Tuhan. Ya iya benar. Nah itu, jadi kalau misalnya ada teman saya atau saudara saya yang berbuat dosa, tugas saya sebagai orang Kristen itu adalah mengingatkannya, Nah, itu benar. jangan berbuat dosa. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab ya, di Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, dan kalau dia tidak mau bertobat, sampaikanlah soalannya kepada gereja, disertakan 2 atau 3 saksi. Kalau dia tidak mau tobat juga, keluarkan dari Kristen, keluarkan dari gereja. Itu jadi iman Kristen itu tegas. Loh, karena apa? Tuhan Yesus itu datang untuk yang bertobat. Tuhan Iya, Yesus iya. itu tidak Kalau datang nggak kepada orang-orang yang tidak mau Yang bertobat. kalau tidak bertobat tetap nggak diampuni berarti ya. Ya iyalah Bang, kalau kamu nggak minta emang dikasih. Tapi kenapa katanya memang dijamin? Lo dijamin yang mau itu dijamin. Itu kan jaminan Bang. Setiap ada nih, saya misalnya, saya dijamin, contoh ya, saya beli HP ini, dijamin seumur hidup, pasti bagus terus ya. Kalau rusak, ya dibenerin, itu jaminan. Datang lagi rusak, diinin gratis. Itu jaminan. Abang pernah tahu jaminan nggak sih? Jamin. Pernah tahu jaminan nggak? Aku pernah jamin-jaminkan gitu loh Kak, karena Itu aku kalau ada bahasa uang Inggrisnya aja. jaminan apa teman-teman? Garansi. Iya, garansi. Jadi ada seperti itu. Itu jaminan. Abang tahu kan jaminan? Jaminan itu kan timbal baliknya ada Kak. Ibaratnya kita mau beli, entah kita mau berutang, jaminanmu ada. Tapi kalau kita beli cash, garansinya kan ada, kan timbal balik itu namanya kan. Timbal. Ya kan kamu sudah menerima Yesus, Yesus memberi. Itu kan timbal balik. Itu udah perjanjian. Gitu. Iya. Baptisan itu perjanjian, Bang. Kalau yang nggak Sama dibaptis, seperti Kak, sunat itu adalah perjanjian. Iya. Sunat Jadi- dengan baptis itu sama.
perjanjian itu sakramen. Makanya nama perjanjiannya itu adalah sakramen. Itulah sebabnya kenapa kitab suci kami namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Jadi kalau yang nggak Baru. dibaptis itu Kak, Iya, itulah sebabnya. Ini namanya kitab Iya. perjanjian. Jadi kalau ngaku-ngaku Tuhan terus nggak dijamin dengan surat perjanjian, ya itu bisa jadi ditipu kayak tadi tuh aku kasus beli rumah itu, ya kan? Nggak ada surat janji, pokoknya main percaya aja. jadi Kak kalau yang tidak dibaptis itu gimana Kak? Iya, jaminannya itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau yang tidak dibaptis itu gimana Kak? Nggak selamat, sama seperti orang-orang di zaman Nuh, kalau dia tidak masuk dalam bahtera Nuh, karena bahtera itu adalah gereja. Setiap orang yang tidak masuk ke dalam bahtera Nuh, setiap orang yang tidak masuk ke dalam gereja yang didirikan Yesus, ya semuanya hanyut, kendang, Kafir namanya. meninggoy. Kafir. Oh gitu Kak ya. Berarti Iya. nggak semuanya. Karena Nuh itu adalah gambaran dari Yesus. Makanya Iya. Yesus itu mendirikan gereja. Ini tertulis di dalam Matius 16 ayat 18. Ya, jadi semua orang itu harus masuk ke dalam bahteranya, masuk ke dalam tubuh Yesus. Siapa yang tidak masuk ke dalam bahtera Yesus, ya innalillahi. Makanya kenapa kisah Nuh itu seperti itu? Nuh ini kan adalah nabi yang diutus Tuhan Yesus untuk memberitahukan seperti inilah gambaran kiamat itu. Begitu. Tapi Jadi kalau kamu menolak masuk ke dalam bahtera Nuh, ya kamu mati. Mau kemana pun kau lari, kamu akan mati. Iya Kak. Tapi memang benar ya Kak ya, yang katanya kalau udah kita macam kakak lah kan, tadi Kak bilang bertobat, minta ampun gitu kan, itu memang langsung ke surga Kak dilarikan yang gitu ya. Iyalah, hari ini kamu bertobat, lakukan ekaristi, meninggoy, sorga. Ada saksinya, ada buktinya ya Bang. Buktinya adalah Lazarus. Lazarus itu kan muridnya Yesus. Nah, dia mati dibawa malaikat-malaikat itu ke sorga, ke Firdaus, bukan sorga, pangkuan Abraham atau Firdaus. Nah, ternyata dia dibangkitkan Yesus. Ini jadi bukti. Nah, ini nih testimoninya nih. Nah, datanya ini ada yang minta data ya. Di Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Jadi, Tuhan Yesus tuh ngasih bukti, Bang. Lazarus ini kan muridnya Yesus kan, dia udah mati. Waktu dia mati, dia akan dibangkitkan lagi sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu mau memberikan bukti kepada semua orang, kalau kamu percaya sama aku, nasibnya di dunia orang mati itu seperti ini. Nah, Lazarus itu sengaja dibangkitkan Tuhan Yesus untuk menjadi saksi di dunia orang mati. Waktu Lazarus mati, ada bersama-sama dia juga mati. Namanya orang kaya. Dia orang kaya. Kenapa tidak ada namanya? Karena dia tidak masuk dalam daftar kitab kehidupan. Nah, orang kaya ini pelit, kikir, pelit. Lazarus waktu miskin, waktu dia ngemis, dia nggak ngasih. Apa yang terjadi, Bang? Tahu nggak? Begitu dia mati, dia masuk ke dalam kubur dan dia dapat siksa kubur. Dia menderita sengsara. Lalu dilihatnya Lazarus yang mati, yang di dalam Yesus ini, yang hidup bertuhankan Yesus ini, dilihatnya diangkat oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Itulah yang kita kenal sebagai Firdaus atau alam penantian sampai dibangkitkan. Nah, si orang kaya ini minta tolong sama Lazarus. Tolonglah Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya, karena aku sangat kesakitan di tempat penderitaan. Ini dia kisahkan. Lazarus ini sendiri memberi kesaksian. Karena apa? Dia udah pernah mati dan bangkit. Dan kenapa saya percaya kepada Lazarus? Karena dia sudah mengalami kebangkitan dari kubur. Maka saya percaya. Tapi kalau ada orang nyeritain tentang alam mati, alam kubur, dianya belum pernah keluar dari kuburan, fix itu pendusta, Bang. Sama seperti orang yang jual rumah ke saya itu, Bang, penipu. Jadi kalau gini Kak, jadi kalau Yesus matinya kenapa disalib, nggak dikubur ya Kak? Dikubur? Siapa yang bilang dia nggak dikubur? Jadi yang digantung itu siapa Kak? Lah digantung menjelang Sabat kan diinin. Abang nggak tahu kisah ini ya? Nah, itu makanya aku bertanya. Tadi Kakak Tuhan abang nggak maha tahu, nggak ngasih tahu.
Enggak lah Oh Kak. alah, patut lah. Makanya Oke, saya ceritain ya Bang. iya, Kasihan iya. Abang ini karena nggak tahu ya kan, nggak tahu peristiwa bersejarah itu ya. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu kan disalibkan, terus mati pukul 3 sore. Makanya kenapa orang Kristen itu sembahyang pukul 3 sore. Waktu jam 12 dia kan disalibkan. Nah, kenapa orang Kristen itu sembahyang di jam 12? Ya, jam 12 dan jam 3. Ini mengingat Yesus. Ya. Nah, setelah dia mati jam 3, jam 6 dia diturunkan. Jam menjelang Sabat gitu. Nah, ini kenapa sebabnya juga orang Kristen itu sembahyang pukul 6 sore gitu. Nah, setelah itu diturunkan, dia dikuburkan sekitar pukul 7. Makanya orang Kristen juga jam 7 itu sembahyang, Bang. Nah, udah gitu, keesokan harinya ini kan udah Sabat, lalu Minggu pagi-pagi dia bangkit. Itu juga alasan kenapa orang Kristen itu subuh-subuh itu sudah sembahyang Itu atau yang bangkit apanya Kak? Yang bangkit, berdoa. bangkitnya apanya bangkit? Semuanya lah bangkit. Loh, tapi Masa kan apanya bangkit? dari Ya bangkit kubur. namanya manusia, ya manusia bangkit ya dengan Ya. tubuh, roh, dan jiwanya. Ya bangkit, abang kira apaan? Oh, Mbak, maksudnya jasadnya itu bisa bangkit lagi dari Loh kubur. iya, Itu betul. yang Makanya buka kuburnya dikatakan siapa, Kak? Yang bangkit buka dari kuburnya? kematian. Abang tahu nggak arti hidup kembali? Nggak ngerti bahasa Indonesia ini? Enggak, Kak. Hidup Belum tahu. kembali, yang tadinya udah mati. Manusia itu kan terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Mati, Iya. ya kan? Tapi kalau Namanya dari hidup kembali atau bangkit, ya tubuh, roh, dan jiwanya dong. Jadi kalau udah dikubur Kak, tadi kayak mana bangkit kembalinya dia mau keluar dari kubur? Nah itulah karena dia Tuhan itu. Ini ya, ini bukti bahwa Yesus itu adalah pencipta. Kenapa? Waktu penciptaan manusia itu kan mati kan? Mm-mm. Manusia itu kan tidak ada. Ya Iya. itulah tanah tadi, tanah. Lalu sama Tuhan dikasih rohnya, dikasih nafasnya, dikasih nafas manusia. Nah dia jadi hidup. Nah kenapa Yesus itu hidup kembali? Itu bukti bahwa dia adalah pencipta. Jadi kalau Tuhan itu tidak bisa membuktikan dia adalah pencipta, iya itu mah sama kayak Iya, penjual maksudnya dia rumah bangun yang dari- bohongan tadi, begitu. maksudnya kan dia udah dikubur, udah dipakaikan Abang mau mundur lagi nih? Enggak, Kak, ini kan Kan udah saya jelasin nih, iya, kakak jelaskan, cuman aku yang kakak jelaskan ini kan perlu kita tanya kan apa yang Apa tuh? rasa-rasa nggak cocok gitu kan. Kan dia di peti mati kan, udah dikubur di peti mati lagi. Kayak mana Apaan dia sih, keluar Bang? dari situnya Kak, Yesusnya. Apa yang mau nggak cocok itu apa? Abang yang nggak cocok itu Kakak apa? bilang tadi dia bisa bangun lagi, bangkit lagi, keluar dari kuburnya aja dia cemana Abang caranya? sesimpel ini masih nggak paham Bang. Ini kayaknya anak TK juga tahu Bang yang saya jelasin. Abang seriusan, abang segininya nggak paham Bang. Enggak, makanya aku tanya sama kakak, cemana dia cara keluarnya dari kubur itu? Nah, itulah dia bangkit Iya. karena dia Tuhan. Iya, Karena Bang. Yesus ini Tuhan, tubuhnya yang sudah mati itu dia bangkitkan kembali sama seperti ketika penciptaan. Begitu Iya, loh, kan? Bang. Kalau aku Masa abang bangkit- sampai sini aja nggak paham? Nanti dia hidup, makanya aku kan bertanya sama kakak cara dia keluar dari kubur itu gimana Kak? Kok bisa Dan namanya udah hidup, Bang. Namanya udah hidup ya dia keluar dari kuburan. Lo kok Mana? gimana Siapa yang caranya keluar gimana kuburnya? sih? Apa ada orang dia ngasih tahu orang kuburnya gitu? Apa Bang, lautan aja bisa dia belah kok abang kayaknya pening banget gitu loh. Lazarus aja dia bangkitin kok abang kenapa sepening ini sih Bang? Ya, karena kita nggak tahu kakak apa tahu dia Loh keluar ini dari lu kubur. bayangin Bang. Hujan badai saja diatur sama Tuhan reda itu dengan kuasanya ini namanya Tuhan Bang. Ini Tuhan, lu bayang ini Tuhan disaksikan banyak biji mata. Dia itu reda. Terus air jadi anggur itu ini disaksikan banyak orang. Lalu orang pendarahan itu disembuhkan. Orang yang lumpuh itu dibikin berjalan, yang tidak punya mata diambil tanah, diholeskan ke sininya ada biji mata. Ini Yesus ini melakukannya. Ini bukan ngumpet-ngumpet disaksikan banyak orang. Itulah pekerjaan Tuhan. Keilahian Tuhan tadi Bang. Terus lu baru nanya lagi bangkit ini cemana ceritanya? Enggak, udah pas itu. Kakak bilang itu udah pas itu, iya cocok. Itulah Iya, makanya cari Bang. Makanya cari Tuhan yang banyak kuasanya itu keahliannya. nyata, bukan yang tidak ada Kehebatannya saksi. kaliannya bisa keluar dari kubur tanpa Gitu, dibantu oke. seseorang gitu kan.
Oke lah Kak, makasih banyak ya Kak ya. Siap-siap. Tuhan berkati Bang Joni yang cakep dan manis. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Kita naikkan lagi ya. Oke. Apa nih? Sok, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ya. Ya. Oke, ini ada yang mau naik. Kalau nggak ngandelin internet nggak bisa jawab. Saya punya tanggal, saya punya kalender Bang. Aman, kalendernya kalender Julian. Kalender zaman dulu. Malam Kak. Halo. Ya, silakan Bang Sapro. Iya Kak. Silakan mau bertanya apa? Ya mau nanya aja Kak. Ini, temanya nggak kelihatan ini sama yang 9. Ya, Anda bertanya aja Bang, nggak perlu lihat tema karena banyak Oke, juga yang siap. bertanya itu di luar tema kok. Dari tadi saya di bawah Kak, cuman bingung. Silakan, mau bertanya apa? Siap. Ini tentang agama Kakak ya. Pertanyaannya apa Bang? Ya, pertanyaannya saya yang tadi saya dengar dari bawah gitu. Tuhan Kakak Yesus. Iya betul. Manusia tadinya. Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan dulu apa jadi manusia dulu? Bahasa Indonesianya bisa kan ya Bang ya? Bisa kan? Iya. Bahasa Indonesianya paham kan bahasa Indonesia kan? Tuhan yang menjadi manusia. Iya, Nah, maksudnya bisa bahasa Tuhan Indonesia yang- ya? Oke, silakan mau bertanya apa? Oh, berarti tadinya Tuhan, terus jadi manusia. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Ya itu saya nanya itu dulu. Tadinya Tuhan. Ada lagi pertanyaannya? Itu pertanyaan saya. Tadi Anda nanya, Tuhan Anda siapa? Yesus. Manusia kan? Bukan. Tuhan yang menjadi manusia. Itu kan jawaban saya. Iya, Anda masih ingat kan? Tuhan Iya. yang Terus menjadi pertanyaannya manusia. apa? Terus Tuhan yang menjadi pertanyaannya? manusia. Iya, pertanyaannya apa lagi? Jadi Tuhan dulu apa jadi manusia dulu? Abang ngerti bahasa Indonesia kan? Ngerti? Iya. Itu tadi abang ngerti nggak? Tuhan yang menjadi manusia. Abang mau bertanya apa, Bang? Iya, Tuhan yang menjadi manusia. Berarti ketika jadi manusia sekarang jadi Tuhan lagi. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Jadi dia ketika jadi manusia, dia tetap Tuhan. Dan dia menambahkan kodrat manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Iya. Lahirnya Jadi di dia mana itu, Kak? Tuhan, jadinya dia adalah Tuhan yang menambahkan kodrat manusia. Begitu. Dan sekarang jadi Tuhan lagi. Dia memang Tuhan tidak terbatas. Tuhan dalam kekekalan. Itu. Bukan Sampai jadi sekarang? Tuhan lagi. Kekal. Abang tahu arti kekal, tahu nggak Bang? Kekal. Tahu. Ya Tahu. sudah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti sekarang jadi Tuhan. Abang, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya itu kan pertanyaan saya dari tadi. Iya, Jadi Tuhan udah dulu dijawab apa Bang. jadi manusia Ketuhanannya dulu? kekal Bang. Abang tahu kekal kan? Makanya tadi make sure Tahu. nih. Abang tahu kekal, artinya apa coba? Kekal itu ya abadi, hidup selama-lamanya. Oh, kekal itu bukan abadi Bang. Kekal itu tidak terbatas, ya kan? Artinya apa? Tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah arti kekal. Jadi dia nggak ada akhirnya ketuhanannya dan tidak ada awalnya ketuhanannya. Makanya saya tanya, abang ngerti kekal nggak? Ternyata nggak ngerti kekal ya. Kalau
abadi, Bang. Ada permulaannya. Lalu tidak berakhir, itu abadi. Kalau bahasa Arabnya kodim. Kalau bahasa Arabnya kekal, itu bako. Bako itu artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi ketuhanan Yesus yang Anda tanyakan itu kekal. Kemanusiaannya yang abadi. Oke, Tapi ada lagi yang mau mati. ditanyakan? Tapi mati. Sudah bangkit, Bang. Bukan tapi mati. Sudah bangkit Sekarang dan di tidak mana? mati lagi. Sudah bangkit dan tidak mati lagi. Oh, berarti sekarang di mana itu? Di sorga. Oh, di sorga. Mm-mm. Hmm. Kirain bangkit itu cuma ada di dunia aja. Bangkit itu ada di dunia. Ya waktu bangkit di dunia. Dan Anda pertanyakan kan sekarang di mana? Di sorga. Anda ingat pertanyaan Anda atau Anda mengerti pertanyaan Anda nggak sih sebenarnya? Makanya saya nanya, berarti saya nggak ngerti kan? Bukan pertanyaan Anda ngerti nggak pertanyaan Anda? Anda tahu pertanyaan Anda itu apa? Nah, diingat pertanyaannya. Saya akan menjawab sesuai pertanyaan. Kalau Anda lupa pertanyaan Anda, ya saya jawab, Anda kira saya belum menjawab. Karena apa? Anda lupa pertanyaan Anda. Atau Anda tidak mengerti pertanyaan Anda. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Udahlah, nggak ada. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih Bang Supri yang cakap dan manis. Nosera. Untung saya ortodoks. Erenim pianim perte. Untung saya Kristen. Iya kan? Untung aja kita Kristen. Kalau nggak Kristen gimana ya? Kalau nggak Kristen mungkin saya udah ngegeruduk saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Bapa sampaikanlah berkat. Ada oke, kita naikkan lagi ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya, teman-teman semprulku. Halo Ruslan, silakan mau bertanya apa? Halo. Ang Mulyadi, halo. Halo, Silakan Mbak Ang mau bertanya apa? ya ini saya bertanya kan, Tuhan Anda Yesus ini kan sebelum dia mati itu kan dia manusia. Nah setelah dia mati bangkit lagi baru dia jadi Tuhan. Ini berarti manusia Tuhan jadinya Tuhan Anda ini. Ada yang mau ditanyakan Bang? Ada yang mau ditanyakan? Halo, Iya, ada yang mau ditanyakan? berarti Tuhan Anda itu manusia Tuhan. Pertanyaannya apa Bang? Anda mau bertanya apa? Ya saya bertanya ini apakah Ya. Tuhan Anda dianakkan atau tidak dianakkan? Tuhan saya itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya diperanakan atau tidak diperanakan itu Tuhannya. Keilahiannya diperanakan sejak kekal, kemanusiaannya diperanakan oleh perawan Maria. Ada lagi yang mau ditanya? Tuhan Anda itu 3 jadinya ya, bukan 1, bukan Esa. Tidak ada ayatnya yang demikian, Bang. Di dalam Alkitab 1 Korintus 8 ayat 4, tidak ada Allah-Allah berhala selain Allah yang Esa. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, 1 Korintus 8 ayat 4, La ilaha illallah. Ya, pater Pater adalah Allah. Nah, itu kurang lebih kayak gitulah. Gimana gue bilangnya?
Iya, Berarti jadi Tuhan Anda itu diperanakkan jadinya itu, Mbak. iya, keilahian Yesus itu diperanakkan sejak kekal. Karena Berarti Tuhan keilahiannya Anda itu itu adalah tiga. firman Allah. Berarti Tuhan Anda itu tiga, bukan satu. Kan dia Tuhan saya dianakkan, 3. berarti dia Ada punya ayatnya bapak nggak Bang yang berarti. mengatakan Tuhan saya 3? Ada Kan ayatnya nggak? tadi itu kan dianakkan dulu, berarti dia udah punya bapak Abang dia Tuhannya. gini ya, Abang lulusan apa Bang? S1 bukan? S1 Bukan. ya? SD, SMP, SMA, Ya, lulusan profesor. SD. Oh iya, gini ya Bang ya. Artinya diperanakkan itu adalah dikeluarkan atau dilahirkan. Jadi firman-Nya Allah itu dikeluarkan dari dalam diri Allah kami yang satu itu. Makanya firman-Nya itu disebut anak. Sebab firman itu dikeluarkan itu diperanakkan atau dilahirkan. Makanya Abang pernah dengar ya, pujangga-pujangga itu melahirkan puisi-puisi yang sangat bagus. Nah, itu artinya apa? Dikeluarkan pemikirannya itu dari dirinya, dalam diri seorang pujangga, lalu menjadi karya puisi. Jadi diperanakkan itu artinya dikeluarkan. Makanya saya bilang Nah, tadi, setelah dikeluarkan Abang ngerti itu bahasa berarti Indonesia dia toh? menjadi manusia jadinya. Apa tuh? Bukan, setelah diperanakkan segala abad, dia tidak lantas jadi manusia. Dia tetap firman. 2000 tahun yang lalu lah dia baru inkarnasi. Sejak sebelumnya dia tidak pernah berinkarnasi. Gitu. Begitu ya, Mbak. Iya. Jadi bukan jadi manusia, enggak. Firman itu tetap firman. Lalu 2000 tahun yang lalu barulah dia menjelma melalui kelahiran. Begitu. Makanya disebut kemanusiaannya itu diperanakkan atau dilahirkan oleh perawan Maria. Tetapi keilahiannya itu sudah ada dalam kekekalan bersama-sama di dalam Sang Bapa. Berarti Gitu. Tuhan Anda sekarang berada di mana, Mbak? Tuhan saya secara esensi tak terhampiri, secara energi memenuhi seluruh semesta. Kan tadi katanya diangkat ke atas langit kan Tuhannya. Abang ngerti bahasa Indonesia? Ya. Ya, secara energi memenuhi semesta, secara esensi tak terhampiri. Nah, sorga itu kan tidak ada orang yang bisa masuk ke sana, tak terhampiri itu. Di mana Allah itu berada, itulah sorga. Jadi itu yang tak terhampiri, itu secara esensi. Namun secara energi, secara kuasa, itu memenuhi segala sesemesta. Jadi dia ada di dalam semesta ini. Begitu. Ya, begitu. Ya, baik, Mbak. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Itu aja sudah, Mbak. Oke, Tuhan memberkati Bang Aang yang cakap dan manis. Untung aku Kristen, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah Kristen. Oke, ayatnya itu di Yohanes 1 ayat 10. Dia sudah ada di dalam dunia ini, itu dalam dalam energinya. Ya, dan dunia dijadikan oleh dia. Tetapi secara esensi itu tak terhampiri. Ayatnya di mana? 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Itu ayat itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.